Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Selasa pagi menjelang siang 30 Dzulqa'dah 1441 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah pelajaran materi akidah untuk kelas 7B SMP Intan Ilmu, Pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Taib. Para santri sekalian yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Materi akidah untuk kelas 7B SMP Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Yang kita pakai kitabnya adalah ini, kitab Tauhid. Yang kita pakai adalah kitabnya ini. Semuanya sudah ada? Coba angkat semuanya. Sudah ada belum? Hah? Apa? Taib. Suara sudah jelas, Mas? Suaranya sudah jelas. Taib. Kemudian sekarang kita pada pertemuan kali ini, pertama perkenalan. Nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Nama saya Ahmad Zainuddin bin Kasful Anwar bin Sukir bin Samloko. Saya di sini mengajar materi akidah untuk kelas 7B di tahun ajaran 1441 1442 Hijriah, atau yang bertepatan dengan 2020-2021 Masehi. Taib. Kemudian yang kedua, kita
akan membicarakan tentang penulis kitab tauhid. Penulis kitab tauhid. Sebelumnya saya ingin menyebutkan nama dari kitab tauhid. Ya, nama asli dari kitab tauhid. Perhatikan namanya. Ya, nama dari asli kitab tauhid. Namanya adalah nama kitab, yaitu Kitabut Tauhid alladzi haqqullahi 'alal 'abid. Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid. Ini nama kitab. Dan kemudian nama penulisnya. Nah, ini yang akan kita pelajari, nama penulisnya. Ya. Taib. Nama penulisnya, beliau adalah, catat baik-baik, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Nama penulisnya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi. Ini nama penulisnya, rahimahullahu taala. Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Nah, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah. 1115 Hijriah. Ini Muhammad Ardan Mahendra Dewa. Mana pecinya? Peci hitamnya mana? Taib, nanti dipakai ya peci hitamnya ya. Semua yang mengikuti pelajaran selama di kelas harus rapi, pakai baju putih, kemudian memakai peci hitam. Kita seperti belajar di kelas meskipun secara online. Taib, beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah namanya Uyainah, sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Taib, kemudian ahibati hafizakumullahu taala, beliau lahir 1115 Hijriah. Kemudian di daerah Uyainah.
sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Dan beliau hafal Al-Quran sebelum baligh. Hafal Al-Quran sebelum baligh. Bapak beliau adalah seorang hakim, ulama dan hakim di daerah Uyainah. Lihat namanya Uyainah. Ya, namanya adalah Uyainah. 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 Ini daerahnya. Bapaknya adalah seorang hakim di daerah Uyainah. Ya. Kemudian beliau belajar, guru pertama beliau adalah bapaknya. Guru pertama beliau adalah bapaknya, yaitu seorang hakim di daerah Uyainah. Kemudian setelah itu beliau sekitar umur belasan beliau berhaji. Kemudian pergi ke kota Mekah, belajar dengan ulama-ulama di kota Mekah. Jadi setelah itu beliau ke Mekah, belajar dengan ulama-ulama di kota Mekah. Kemudian setelah itu beliau belajar ke kota Madinah. Ya. Tadi saya sebutkan bahwasanya beliau hafal Quran sebelum baligh. Beliau hafal Quran sebelum baligh. Nah, kemudian setelah itu beliau belajar di kota Mekah, kota Madinah. Beliau juga belajar di Basrah. Basrah yaitu kota Irak, salah satu kota di Irak, kota Basrah. Beliau belajar agama di sana. Salah satu guru beliau yang sangat terkenal adalah Muhammad Hayat Sindi. Muhammad Hayat Sindi. Nah, setelah belajar maka beliau beliau kembali ke daerah beliau, yaitu Uyainah, yaitu di Uyainah. Kemudian setelah itu beliau berpindah ke daerah namanya Huraymila. Ini saya hapus ya. Beliau berpindah ke daerah namanya Huraymila dan beliau berdakwah di sana. Ya, beliau berdakwah di sana di daerah Huraymila. Tetapi karena keadaan, akhirnya beliau harus keluar dari daerah Huraymila. Ke mana? Ke Dir'iyah. Nah, setelah beliau belajar agama, beliau kembali ke Uyainah. Kemudian beliau pindah ke daerah namanya Huraymila. Al-Huraymila. Ya. Kemudian setelah itu beliau pindah lagi ke namanya Ad-Dir'iyah. Ad-Dir'iyah. Daerah namanya Dir'iyah. Ini semua adalah daerah-daerah yang beliau beliau jalani di situ. Nah, tadi terlupakan salah satu yang beliau belajar, daerah beliau belajar juga adalah ke Al-Ahsa. Al-Ahsa. Ya, nah ini daerah-daerah yang beliau belajar agama di situ. Ya. Jadi ke Uyainah beliau belajar dengan bapaknya, juga dengan kakeknya. Kemudian beliau naik haji, belajar dengan ulama-ulama Mekah, kemudian belajar dengan ulama-ulama Madinah. Setelah berhaji, kemudian ke kota Basrah yang ada di Irak. Kemudian setelah itu beliau juga belajar ke Al-Ahsa. Beliau juga belajar ke Al-Ahsa. Setelah itu beliau pulang ke Uyainah, ke daerahnya lagi. Setelah beliau belajar pulang ke daerahnya.
Tapi karena ada sesuatu beliau akhirnya ke Huraymila. Kemudian pindah lagi ke namanya Ad-Dir'iyah. Di sinilah beliau nanti menetap dan berdakwah dan bersama-sama dengan Muhammad bin Sa'ud mendirikan kerajaan Arab Saudi atau KSA. KSA mendirikan kerajaan Saudi Arabia. Nah, itu dia. Dan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, beliau wafat pada tahun 1206 Hijriah. Jadi beliau ini tergolong ulama abad ke-12 Hijriah. Ulama abad ke-12 Hijriah karena wafat pada tahun 1206 Hijriah. Nah, itu berkaitan dengan biografi dari Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Naam. Kemudian berkaitan dengan kitab tauhid. Berkaitan dengan kitab tauhid. Apa itu kitab tauhid? Apa isi dari kitab tauhid? Catat baik-baik ya. Apa isi dari kitab tauhid? Ini agak susah nih ya. Catat, kitab tauhid atau isi kitab tauhid perhatikan, isi atau kandungan kitab tauhid. Kandungan kitab tauhid. Yang pertama, menjelaskan pengertian tauhid. Menjelaskan pengertian tauhid. Yang merupakan dasar akidah Islam, yang merupakan dasar akidah Islam. Yang kedua, menjelaskan keutamaan tauhid. Dan bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Menjelaskan keutamaan tauhid dan keutamaan bagi pelakunya di dunia dan akhirat. Ya. Ini
isi tauhid. Kemudian yang ketiga, menjelaskan pengertian kesyirikan dan hakikatnya. Serta contohnya secara rinci. Menjelaskan pengertian kesyirikan dan hakikatnya serta contoh-contohnya secara rinci. Ya, ini disebut dengan kandungan kitab tauhid yang ketiga. Jadi nanti di dalam kitab tauhid ini kita akan belajar tentang kesyirikan, kemudian contoh-contohnya dan bahaya-bahayanya. Ya. Baik. Sekarang sesudah kita pelajari apa itu kitab tauhid, siapa penulisnya, kemudian apa isi dari kitab tauhid, maka ahibati hafizakumullahu taala, ada pertanyaan dari Alex Romeo. Apakah ini akan dimasuki YouTube? Ya, semua pelajaran kita, baik pelajaran akidah, bahasa Arab, fikih, matematik, IPA, shorof, hadis, bahasa Indonesia, IPS, akhlak, nahwu, tafsir, sirah, bahasa Inggris, semuanya akan bisa dilihat di YouTube channel Intan Ilmu. Ya, YouTube channel Intan Ilmu. Jadi semuanya bisa dilihat. Naam. Itu adalah pelajaran kita. Jadi kita sudah mempelajari yang pertama pengenalan tadi, siapa gurunya, materi akidah. Yang kedua mempelajari nama kitab yang kita pelajari, Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullahi 'alal 'abid. Kemudian mempelajari penulis kitab tauhid ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian setelah itu mempelajari biografi beliau. Yang pertama yaitu beliau lahir pada tahun 1115 Hijriah di daerah Uyainah, sekitar 70 kilo dari kota Riyadh. Kemudian setelah itu beliau adalah seorang yang penghafal Quran, 30 juz hafal Quran sebelum baligh. Kemudian setelah itu beliau berhaji setelah baligh ke Mekah. Kemudian kita katakan bahwasanya guru pertama beliau adalah ayahnya, yaitu Abdul Wahhab bin Sulaiman, karena beliau ini adalah seorang qadhi dan alim, ya, seorang qadhi, hakim dan juga alim di dalam di daerah Uyainah. Kemudian setelah itu beliau juga belajar kepada kakeknya, yaitu kakek dari beliau yang bernama Sulaiman bin Ali At-Tamimi rahimahullahu taala. Kemudian beliau belajar ke Mekah, ke Madinah, ke Basrah, ke Ahsa. Ya, beliau belajar di daerah-daerah itu. Setelah beliau belajar, maka beliau pulang ke daerah beliau. Nah, para santri juga begitu nanti. Kalau sudah pandemi Covid-19 habis, daerah kita hijau,
maka kita diperbolehkan untuk pulang ke pesantren. Nah, para santri juga harus keluar rumah untuk belajar ilmu agama, ya, untuk belajar ilmu agama. Setelah beliau pulang ke Uyainah, beliau berdakwah. Kemudian karena bapaknya pindah dari Uyainah ke Huraimilah, akhirnya beliau pindah ke Huraimilah. Beliau berdakwah di situ. Karena ada sebuah kejadian, akhirnya beliau pindah ke Dir'iyah. Di daerah Dir'iyah inilah akhirnya Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala berdakwah, kemudian bertemu dengan Muhammad bin Saud, pendiri kerajaan Arab Saudi yang pertama. Makanya negaranya disebut dengan negara dengan negara Al-Mamlakah Al-Arabiyah As-Saudiyah, kerajaan Arab Saudi, karena yang mendirikannya namanya Muhammad bin Saud. Ya, namanya Muhammad bin Saud. Dan di situ beliau wafat, yaitu pada tahun 1206 Hijriah. Nah, itu sudah kita pelajari. Sekarang yang sudah kita pelajari juga adalah isi kandungan dari kitab tauhid. Apa isi kandungan kitab tauhid? Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian tauhid yang merupakan akidah, inti dasar akidah Islam. Inti dasar akidah Islam. Yang kedua menjelaskan keutamaan tauhid dan keutamaan bagi pelakunya di dunia dan di akhirat. Yang ketiga menjelaskan pengertian kesyirikan dan hakikatnya serta contoh-contohnya secara rinci. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau masih ada sisa 15 menit, para santri jika ingin bertanya bisa menulis langsung di kolom komentar atau ya menulis saja biar lebih jelas. Kalau ingin bertanya silahkan, ingin menulis atau di kolom komentar tidak mengapa. Atau langsung mengangkat tangan untuk bertanya secara langsung tidak mengapa. Ada pertanyaan? Kalau tidak saya lanjutkan materi kita. Nah, ada pertanyaan? Sekarang kita melanjutkan materi kita. Materi selanjutnya adalah pengertian akidah. Materi selanjutnya adalah pengertian akidah. Apa itu akidah? Bentar, saya hapus dulu ya. Baik. Materi selanjutnya adalah pengertian akidah. Karena saya sebagai pengajar akidah di kelas 7B ini, maka kita harus tahu apa yang dimaksud dengan akidah. Akidah secara bahasa. Catat ya, secara bahasa diambil dari kata Arab. Yang diambil dari kata Arab i'taqada, ya'taqidu, i'taqada, ya'taqidu. Kata i'taqada, ya'taqidu diambil dari 3 huruf dasar, yaitu ain, qaf dan dal. Aqada diambil dari 3 huruf dasar, ain,
qaf dan dal. Ya, secara bahasa. Nah, maknanya secara bahasa adalah yaitu ar-rabtu bil ihkam wasyiddah. Ar-rabtu bil ihkam wasyiddah. Ar-rabtu bil ihkami wasyiddah. Ikatan dengan kuat dan kencang. Ini secara bahasa. Ikatan dengan kuat dan kencang. Ya. Jadi secara bahasa i'taqada ya'taqidu. Asal hurufnya ain, qaf dan dal. Aqada. Dan artinya secara bahasa artinya adalah ar-rabtu bil ihkami wasyiddah. Ikatan yang kencang dan kuat dan kokoh. Adapun secara terminologi atau istilah syariat. Adapun secara bahasa atau yang disebut dengan istilah syariat, maka artinya adalah, perhatikan baik-baik, al-i'tiqadul jazim. La yatatarraqu fihi syai'un minasyakki awir raib. Ya, saya tulis bahasa Arabnya. Al-i'tiqadul jazim. La yatatarraqu fihi syai'un minasyakki awir raib. Artinya keyakinan kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Nah, inilah yang disebut dengan akidah. Keyakinan kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati. Itulah yang disebut dengan apa? Dengan akidah. Ya, pengertiannya secara terminologi syar'i. Keyakinan seorang muslim yang sangat kuat dalam hatinya. Tidak boleh kita ragu sedikit pun di dalamnya. Seperti misalkan seorang yakin Allah yang maha pencipta, Allah yang maha pengatur. Yakin seseorang, maka tidak boleh dia ragu sedikit pun bahwa Allah maha pencipta, Allah maha pengatur. Begitu juga seseorang yakin bahwa Allah subhanahu wa ta'ala satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Tidak ada yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah. Maka dia harus yakin tentang hal itu. Tidak boleh dia ragu sedikit pun. Tidak boleh dia ragu sedikit pun. Kemudian misalkan dia juga beriman, yakin, berakidah kepada para malaikat. Para malaikat makhluk-makhluk Allah yang suci, yang merupakan makhluk yang diciptakan dari cahaya, merupakan pesuruh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia harus yakin akan hal itu. Ya, keyakinan kuat yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Inilah arti akidah.
baik secara bahasa ataupun secara terminologi syar'i atau istilah syariat. Ya, istilah syariat. Ini ahibbati hafizakumullahu taala. Naam. Kemudian kalau sudah kita pahami itu, maka di dalam pelajaran materi akidah ini, ya, dalam pelajaran materi akidah ini kita akan mempelajari kitab tauhid. Karena di dalam kitab tauhid terdapat akidah seorang muslim tentang ketuhanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seluruh peribadatan hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Baik. Ada pertanyaan tadi? Apa yang dimaksud Wahabi? Maka sebagian orang mengatakan perkataan Wahabi. Mungkin yang mereka maksudkan adalah istilah untuk orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, mungkin itu adalah istilah yang ditunjukkan oleh orang-orang kepada orang-orang yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena namanya ada Wahhabnya, maka akhirnya disebut Wahabi. Dan istilah ini tidak benar. Istilah ini tidak benar, dan istilah ini adalah penghinaan terhadap orang-orang yang berusaha untuk berakidah yang murni, memurnikan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi para santri sekalian, istilah ini tidak benar dan tidak boleh dipakai dan tidak boleh disebarkan, karena ini adalah penghinaan terhadap sebagian kaum muslimin yang mengikuti dakwahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Sedangkan dakwahnya Syekh adalah menyampaikan tauhid dengan murni hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mencegah akan kesyirikan beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, silahkan jika ada ingin yang bertanya lagi. Para santri sekalian, materi untuk pertemuan yang pertama ini sudah habis. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada para santri sekalian bahwa bahwasanya materi yang ada diajarkan selama pembelajaran jarak jauh itu akan diupload di channel YouTube Intan Ilmu, dan juga bisa dilihat di channel YouTube saya Ahmad Zainuddin Al-Banjari. Nah, di situ nanti ada pembelajaran akidah, materi akidah 7A pertemuan pertama. Nanti ada pembelajaran akidah, materi akidah 7B pertemuan pertama, dan seterusnya. Kelas 8 juga seperti itu. Dan saya pesan kepada para santri sekalian agar selama belajar jarak jauh di rumah masing-masing, baik itu kegiatan belajar mengajar di kelas, wajib untuk mengikutinya, ataupun kegiatan ekstrakurikuler seperti setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat asar, setelah sholat isya. Setelah sholat subuh kegiatan tahfidz, kemudian setelah sholat isya, setelah asar itu kegiatan imla kalau tidak salah, kemudian setelah sholat isya kegiatan mufradat. Ya, ini semuanya harus diikuti, dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar pandemi penyakit COVID-19 ini segera berakhir, dan kalau seandainya daerah kita di Pesantren Intan Ilmu Kabupaten Barito Kuala dalam keadaan zona hijau,
maka kita akan menarik santri-santri kita ke pesantren. Mudah-mudahan bulan Agustus bisa ditarik santri-santri kita ke pesantren. Jadi siapkan diri masing-masing. Ya, siap nggak untuk ke pesantren? Kalau siap, angkat tangan begini. Siap? Siap ke pesantren atau tidak mau ke pesantren? Angkat tangan coba. Yang siap angkat tangan begini. Habibi, siap nggak Habibi? Ayo. Rendra, siap Rendra? Taib. Geser coba. Siap nggak? Yang nggak angkat tangan saya lihat di sini. Muhammad Syamsi Al-Fajr, siap nggak? Siap. Siapnya kok terpaksa? Taib. Ini yang bisa disampaikan, ya. Mohon bersabar, diberitahukan kepada orang tuanya agar bersabar, ya, karena ini kita tidak menginginkan, memang takdirnya seperti ini. Jadi mohon bersabar, pembelajaran jarak jauh dulu, ya, daripada nanti kita berhadapan dengan penyakit COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat pandemi COVID-19 ini dari atas muka bumi, sehingga para santri sekalian, ahibati hafizakumullah yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita seluruhnya, bisa segera kita tarik ke pesantren Intan Ilmu Barito Kuala, Kalimantan Selatan. Ini yang bisa saya sampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.